dari Abdullah bin Umar. Jadi ini yang menceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Dia menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma. Jadi Rasulullah SAW apabila memakai sorban, maka sorbannya itu dililitnya di kepalanya. Ini yang namanya sorban itu dililit di kepala kan, idza tamma. Maka tamma itu lafal imama ala ra'sihi, artinya dia melilitkan sorban tadi di kepalanya. Sadala imamatahu baina katifaihi. Nah, kemudian ujung dari sorban itu diuraikannya, dilepaskannya itu di atas dua bahunya. Berarti suatu sorbannya bukan bulat begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab dan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang mengupas peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana buku ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam kumpulan hadis-hadis, yang mana itu semuanya penjelasan tentang peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berhubungan dengan kehidupan pribadinya sehari-hari, kemudian juga berhubungan dengan akhlaknya yang sangat mulia. Baik, pada malam ini kita melanjutkan babu maja'a fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab, di bawahnya terdapat riwayat-riwayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membahas tentang sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang baju besi Rasulullah, kemudian membahas tentang helm besi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini atau bab ini menjelaskan kepada kita tentang sorbannya. Berarti salah satu pakaian yang dipakai Rasulullah dalam hidupnya adalah sorban. Beliau pakai sorban. Tapi bapak-bapak tak ada yang tidak pakai sorban. Jadi, tidak mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu pakai sorban. Coba kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu bersorban. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jabir. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah. Kisahnya sahabat ini banyak dengan Rasulullah SAW, dan ini sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisah beliau yang menarik bersama Rasulullah. Jabir meriwayatkan kepada kita, dia berkata, berarti ini Imam Tirmidzi juga yang meriwayatkan langsung kepada Jabir dengan sanadnya. Imam Tirmidzi gurunya sampai kepada Jabir. Apa kata Jabir bin Abdullah menceritakan, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa alaihi imamatul sauda. Ini apa arti daripada keterangan Jabir ini? Dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, beliau masuk ke kota Mekah. Waktu itu kata Jabir, beliau lagi memakai imamatun sauda, sorban berwarna hitam. Berarti Rasulullah pakai sorban. Sorban itu pakaian yang dililit di kepala seseorang. Biasanya itu yang pakai laki-laki. Dan itu adalah sebagai tutup kepala. Jadi dalam sorban itu bisa saja tidak ada kopiah, tapi bisa juga ada kopiah. Jadi ada kopiah dulu, setelah itu di kopiah baru dililit sorban. Jadi ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Jabir. Berarti hadis ini pertama
menunjukkan Rasulullah pakai sorban. Dan ini diceritakannya ketika Rasulullah masuk Mekah di waktu beliau menaklukkan kota Mekah. Kemudian warna sorbannya gimana? Nah, warna sorbannya adalah hitam. Putih. Orang sekarang banyak pakai putih, gimana itu? Jarang orang pakai sorban hitam, kecuali orang-orang Afghanistan. Orang Islam itu banyak pakai sorban hitam. Tapi kalau orang-orang Arab jarang yang pakai sorban hitam. Nah, Rasulullah pakai sorban hitam. Dan diriwayatkan juga dari Ja'far bin Amr bin Hurais, dari Amr bin Hurais, dia berkata, apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda. Jadi Ja'far bin Amr bin Hurais menceritakan dari bapaknya. Amr bin Hurais berkata, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan orang banyak. Kemudian ketika dia berkhutbah, wa alaihi imamatun sauda. Ketika dia berkhutbah, dia lagi memakai sorban berwarna hitam. Nah, perhatikan sudah dua hadis, kedua-duanya hadis sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini kita lihat bagaimana ulama mengomentarinya, mengambil pelajaran dari hadis ini. Di antara ulama yang mengomentari hadis ini namanya Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim dalam bukunya yang berjudul Zadul Ma'ad. Nah, di dalam buku Zadul Ma'ad ini juga dia menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Qayyim dia memaparkan hadis ini juga bahwa Rasulullah memakai sorban berwarna hitam. Apa kata Ibnu Qayyim? Fihi dalilun ala jawazi lubsis sawadi ahyanan. Hadis ini yang menjelaskan bahwa Rasulullah memakai sorban berwarna hitam itu merupakan dalil yang menunjukkan boleh kita memakai pakaian yang berwarna hitam kadang-kadang. Nah, jadi kenapa kadang-kadang? Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu pakaian yang dicintainya, baik itu sorbannya, jubahnya, apa, yaitu kebanyakan pakaiannya itu berwarna putih. Dan dia mencintai pakaian yang putih. Sampai dia katakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik pakaian kamu berwarna putih. Oleh karena itu, kapankanlah mayatmu dengan pakaian putih. Nah, kita kan tidak ada mengabarkan mayat pakai pakaian hitam kan. Nah, rata-rata kapan itu adalah putih. Karena memang ada hadisnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memakai, nah, jadi dijelaskan memakai imamatul sauda. Berarti sahabat ini melihat Rasulullah memakai sorban hitam, padahal kondisi kebanyakannya putih. Berarti kata Ibnu Qayyim, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita memakai pakaian yang berwarna hitam kadang-kadang. Nah, jadi kalau ada nanti yang pakai peci hitam begini, jangan perlu bilang bid'ah nanti kan. Kalau peci putih, karena ada sebagian kelompok. Kalau kita pakai peci hitam seperti ini bid'ah, kita tidak pernah dipakai Rasulullah. Bilang sama dia, Rasulullah pakai sorban berwarna hitam. Nah, ini kan hitam juga ini. Apakah apa? Dia selalu pakai peci putih. Karena peci putih itu yang sudah katanya, yang hitam itu tidak sudah. Nah, ini juga membantah orang yang mengatakan harus putih. Kadang-kadang Rasulullah pakai yang hitam. Maka peci Indonesia ini yang cocok. Sorban yang berwarna hitam. Kan sorban yang menutup kepala. Kopiah kita ini juga menutup kepala. Warnanya apa? Warnanya adalah hitam. Nah, jadi ini kata Ibnu Qayyim. Kemudian apalagi kata Ibnu Qayyim, wa min thamma ja'ala khulafa' Bani Abbas lubsus sawad syi'aran lahu.
wa liwulatihim wa liquda'itihim wa khutabaihim. Jadi bahkan kata Ibnu Qayyim, karena Rasulullah itu pernah memakai sorban yang berwarna hitam. Bahkan berarti kan berapa kali itu dilihat. Pertama tadi yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika masuk Mekah pakai sorban hitam. Kedua ketika dia berkhutbah pakai juga sorban hitam. Jadi kata Ibnu Qayyim, ada di antara generasi umat Islam yang menjadikan simbol pakaian-pakaian mereka itu hitam. Di antaranya adalah Bani Umayyah. Jadi ada kan dinasti Bani Umayyah. Jadi setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai Ali, setelah Ali kan dipegang kekuasaan Islam oleh dinasti Bani Umayyah. Jadi, tetapi di sini bukan di Bani Umayyah, tapi Bani Abbas. Bani Abbas itu Abbasiyah. Karena ada Umayyah, setelah Umayyah Abbasiyah. Jadi kata Ibnu Qayyim, para pemimpin khalifah di Bani Abbas, yaitu Abbasiyah, mereka menjadikan pakaian hitam sebagai lambang mereka. Mereka jadikan sebagai lambang bagi khalifah, lambang bagi gubernur-gubernur, lambang bagi hakim-hakim, qadhi-qadhi di mahkamah. Begitu juga khatib-khatib. Jadi khatib-khatib itu punya pakaian khusus. Kalau di sini khatibnya perlu dicoba. Tapi tidak pernah masalah coba putih, coba hitam, atau coba berwarna. Tapi kalau untuk Bani Abbas, kata Ibnu Qayyim, mereka mengambil warna hitam sebagai syiar pakaian kebesaran. Jadi yang memakainya khalifah, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat lah. Kemudian para qadhi-qadhi di mahkamah, kemudian khatib-khatib di masjid-masjid. Maka itu simbolnya. Kemudian dia mengatakan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbasu libasan ratiban. Padahal Nabi tidaklah memakai pakaian yang berwarna hitam terus-menerus, bukan pakaian resminya. Tapi itu dipakainya cuma kadang-kadang. Berarti sorban hitam itu kenapa jadi kelihatan betul fokus? Ya karena aneh kan. Berarti berbeda dengan kondisi yang biasanya. Dan itu menunjukkan kalau Rasulullah pakai, berarti apa? Itu menunjukkan bahwa boleh. Sebab kalau Rasulullah pakai putih saja, tak pernah pakai yang hitam. Barangkali nanti orang sahabat menyimpulkan berarti tak boleh pakai hitam. Tapi kadang-kadang Rasul pakai hitam, kadang pakai dia warna hijau, kadang pakai dia hitam. Dia ingin mengajarkan kepada kita masalah pakaian ini lapang. Maka jangan terlalu dipersoalkan untuk masalah warna. Jadi, tapi kalau kita kan, kalau hitam-hitam itu warna apa itu? Warna berkabung itu kan, kalau menjemuk orang meninggal hitam tuh bajunya semuanya. Ya, saya tidak tahu itu mungkin tradisi orang-orang barat itu saya. Tidak ada hubungan warna hitam dengan berkabung kok. Siapa yang membuat itu? Sekiranya itu meniru-niru tradisi-tradisi yang, ya kalau tradisi itu ada pula hal-hal yang bersifat keyakinan kita menghindarinya. Karena ada orang meniru. Dan itu benar, bukan dia berkabung. Rasulullah pakai ketika menaklukkan kota Mekah, pakai ketika dia berkhutbah. Berarti dia biasa saja. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW tidaklah memakai pakaian berwarna hitam, libas ratiban, sebagai pakaian tetap beliau yang rutin. Wadakana syi'aruhu fil a'yadi wal jum'ah wal jama'il izam al-badah. Dan bahkan Rasulullah tak pernah menjadikan pakaian warna hitam, sorban warna hitam sebagai simbol pakaian, baik di hari raya, baik di Jumat, atau di pertemuan-pertemuan besar. Tidak ada pernah Rasulullah SAW menyengaja untuk mengambil pakaian-pakaian yang berwarna hitam. Cuman saja katanya berketepatan saja. Wa inna mattafaqa lahu lubsul imamati sauda yaumul fath. Cuman berketepatan saja ketika beliau menaklukkan kota Mekah, ya waktu itu pas pula sorbannya berwarna hitam. Tak salah saya ada yang mengasih dia sorban warna hitam lalu dipakainya. Padahal waktu itu sahabat-sahabat tidak ada berwarna hitam, Rasulullah saja.
Rasulullah hitam warnanya, sedangkan sahabat-sahabat lain tidak ada berwarna hitam. Apa mereka? Berarti barang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hal yang lama, tidak ada masalah. Maka Ibnu Qayyim hanya menetapkan di sini, ini hanya menunjukkan bahwa memakai warna hitam, baik itu baju, baik itu sorban, itu boleh berwarna hitam, tidak ada masalah. Tapi itu bukan pakaian rutin Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan walam yakun sa'iru libasi yauma idzin as-sawad. Tapi itu diketahui ketika penaklukan kota Mekah itu tidak pula kainnya hitam semua. Yang hitam waktu itu cuma sorbannya saja. Jadi bisa saja nanti jubahnya putih, sorbannya hitam, dan mesti semuanya putih. Bahkan Rasulullah SAW benderanya berwarna putih. Wa kana liwa'uhu abyad. Maka warna bendera Rasulullah wa kana liwa'uhu abyad, kata Ibnu Qayyim. Dan juga kata Ibnu Qayyim mengatakan dalam hadis Anas, dan di hadis Anas yang lalu kita juga kan membaca di hadis Anas yang lalu, Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah dia pakai apa? Helm besi kan? Itu di hadis Anas yang pernah kita bahas. Nah, sekarang ada pula hadis yang menjelaskan Rasulullah masuk Mekah pakai sorban hitam. Mana yang benar ini? Keterangan kedua-duanya hadis yang sahih. Maka bagaimana kita menyelaraskan hadis ini? Masa bertentangan antara satu memberitakan Rasulullah masuk ketika dia menaklukkan kota Mekah pakai apa dia helm besi, karena waktu itu situasi perang. Kemudian jaga-jaga, nanti parah yang menyasar, tombak yang menyasar, tapi jaganya kepalanya. Tapi dalam hadis diriwayatkan oleh Jabir, dia bilang saya melihat Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah dia memakai sorban hitam. Kita coba apa kata Hafiz Ibnu Hajar. Jadi ada seorang ulama besar dalam ilmu hadis menjelaskan dua hadis ini. Jadi pertama dia katakan wa za'ama al-hakim fil iqlil anna baina hadis Anas fil Ghifar wa baina hadis Jabir fil imamati sauda mu'aradah. Jadi apa kata Hafiz Ibnu Hajar? Imam Al-Hakim dalam bukunya Al-Iqlil, jadi ada seorang ulama hadis namanya Hakim, dia punya buku namanya Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim ini dia menjelaskan antara dua hadis ini ada pertentangan, ada kontradiksi. Maka dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwa Imam Al-Hakim menyangka bahwa antara dua hadis ini kontra. Bapak Ibu juga pasti, karena kemarin baru kita membaca Rasulullah masuk ke Mekah, ketika penaklukan kota Mekah dia pakai helm besi. Sekarang kita baca ulang, Rasulullah masuk kota Mekah pakai sorban dengan helm tak sama lah. Kalau sorban dari kain, kalau helm kan dari besi. Maka di sini apa kata beliau? Hakim mengira dua hadis ini ada kontra, pertentangan. Wa ta'aqabuhu, lalu mereka artinya menganalisa bagaimana dua hadis ini. Maka diantaranya ada berapa kemungkinan tafsir. Di antaranya tafsirnya adalah ini tidak ada pertentangan, tapi maksudnya ayyakuna awwala dukhulihi kana ala ra'sihi al-midfar thumma azalahu wa labisa al-imamata ba'da dzalik. Maka tidak ada pertentangan. Maka hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah masuk ketika itu dia pakai helm besi tak ada masalah, karena itu dilakukannya ketika dia awal pertama masuk. Tapi setelah kondisi dilihatnya aman, ditanggalkannya helmnya tadi, lalu dipakainya sorban. Lalu yang satu menceritakan ketika dia melihat pakai helm, yang satu menceritakan ketika dia melihat Rasulullah sudah pakai sorban hitam. Maka tak ada pertentangan. Dan kedua-duanya itu dilakukan Rasulullah pas masuk dia, dan itu kan masih masuk. Jadi ketika dia masuk Mekah, dan itu kondisi peristiwa itu semuanya ketika terjadi penaklukan kota
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu tafsirnya. Maka kata Hafiz Ibnu Hajar tidak ada pertentangan, karena yang menjelaskan bahwa dia pakai helm besi itu di awal, tapi setelah kondisi aman ditanggalkannya helm besi dan dipakainya imamah sorban yang berwarna hitam setelah itu. Sehingga yang menceritakan Rasulullah pakai mighfar Anas bin Malik. Dia ketika dia melihat awal, sedangkan Jabir melihat setelah Rasulullah memakai imamah sorban hitam dan menanggalkan helm besinya. Ini dikuatkan kata Hafiz Ibnu Hajar wa yu'ayyiduhu, dan ini dikuatkan oleh hadis Amr bin Hurais, yang mana dalam hadis itu annahu khataban nasa wa alaihi imamatun sauda, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang banyak, menyampaikan khutbah, dan dia waktu itu memakai imamatun sauda, yaitu sorban hitam. Akhrajahu Muslim. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar menelusuri itu khutbah itu kapan Rasulullah khutbah itu. Maka setelah ditelusuri bahwa antara hadis Jabir yang mengatakan Rasulullah pas masuk penaklukan kota Mekah dia memakai sorban hitam, dengan hadis Amr bin Hurais bahwa dia melihat Rasulullah berkhutbah pakai sorban hitam. Ini bukan pada dua peristiwa yang berbeda, tetapi itu pada peristiwa yang sama. Apa itu? Bagaimana maksudnya? Kata Hafiz Ibnu Hajar, jadi Rasulullah ketika Mekah sudah ditaklukkan, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Berarti Jabir melihat Rasulullah sebelum khutbah di sorban hitam, sedangkan Amr bin Hurais melihat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Maka dia katakan, saya melihat Rasulullah sedang berkhutbah memakai sorban hitam. Kemudian kapan Rasulullah itu menyampaikan khutbah? Berarti masuk ke Mekah itu proses itu, terutama di kebun Mekah itu lama Rasulullah kebun Mekah itu sampai penduduk Mekah menyerah. Itu proses. Ketika menyerah, antara Rasulullah masuk dengan khutbah itu panjang perut. Kenapa? Kata Hafiz Ibnu Hajar, antara awal masuk dengan khutbahnya beliau itu punya jarak masa, yaitu kapan beliau khutbah setelah kondisi aman. Jadi semuanya sudah takluk, sudah tentu, baru Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Di mana khutbah itu disampaikan Rasulullah? Di pintu Ka'bah. Kata bayangkan kita pintu Ka'bah kan? Di situlah Rasulullah berdiri dan beliau berkhutbah setelah semuanya dikuasai. Berarti itu kata Hafiz Ibnu Wadzalika ba'da tamamin ad-dukhul. Jadi kan ada pertentangan berarti antara hadis Anas yang mengatakan Rasulullah memakai helm besi dengan hadis Jabir Rasulullah memakai sorban hitam, bahwa wajib helm besi itu di awal masuk. Kemudian setelah itu Rasulullah copot helm besinya, setelah Mekah dikuasai, beliau ganti dengan sorban hitam. Kemudian dengan sorban hitam itu beliau menyampaikan khutbahnya, dan itu yang diceritakan oleh Amr bin Hurais sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa kata Hafiz Ibnu Hajar? Penafsiran seperti inilah yang ditempuh oleh seorang ulama besar dalam ilmu hadis, namanya Qadhi Iyad. Jadi ada ulama besar ya, Bapak Ibu ya, dalam belajar ini kita menyebut nama ulama. Jadi ada namanya Qadhi Iyad, itu ulama besar dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dan dia bermadzhab Maliki. Maka dia ini banyak apapun yang dijelaskannya itu menjadi rujukan oleh ulama karena saking alimnya. Maka Qadhi Iyad ketika melihat dua hadis ini, dia tidak menilai pertentangan. Setelah dia pelajari, hadis ini bisa dikolaborasikan dengan cara bagaimana? Bahwa awal masuk Rasulullah pakai helm besi, yang kedua setelah itu beliau tanggalkan helm besi dan beliau ganti dengan beliau pakai
imamatun sauda. Ini adalah menurut Qadiyah. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar juga menukil dari ulama yang lain. Jadi ada lagi ulama yang katanya memberikan penafsiran terhadap dua hadis yang nampaknya bertentangan ini dengan mengatakan yujma' bainal bi anna al-imamat as-sauda kanat malfufa fawqa al-minfar atau kanat tahta al-minfar wiqayatan li ra'sihi min sada'il hadid fa arada Anas bi dzikr al-minfar kaunahu dakhala mutahayyi'an lil harb wa arada Jabir bi dzikr al-imamah kaunahu dakhala ghaira muhrim. Ini menarik juga. Jadi adalah di antara ulama lain mengomentari begini. Maksudnya dua hadis ini tidak bertentangan, tetapi bisa dikatakan ditafsirkan begini, bahwa sorban hitam itu memang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi kepala dia waktu itu pakai helm, di samping helm juga memakai sorban. Dan sorban itu ada dua kemungkinan, dipakainya di luar helmnya atau di dalam helm. Kenapa dia pakai dalam helm besi? Karena besi itu kalau langsung ke kulit kepala, panas itu bisa terkuras ke kulit kepala dibuatnya. Itu katanya. Oleh karena itu Rasulullah mengalas dulu dengan pakaian, baru ditaruh oleh dia sorban. Jadi sorban dulu dipakainya, setelah itu baru ditaruh helm besi di dalamnya. Jadi memang sorban itu sudah terlilit di kepalanya. Kemudian di atas sorban itu adalah helm besi Rasulullah SAW. Itu untuk menjaga kepalanya dari benturan besi, karena itu helm besi. Maka di sini Anas yang menceritakan Rasulullah SAW, helmnya dia bilang, saya melihat Rasulullah pakai helm besi. Kenapa? Karena Anas ingin menceritakan bahwa Rasulullah ketika masuk ke Mekah itu sudah siap untuk berperang, karena dia menaklukkan kota Mekah. Maka kalau dia pakai helm besi, berarti itu kesiapan dia untuk berperang. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa orang Mekah menyerah, maka tidak terjadi perang. Maka ditaklukkanlah dengan damai itu Mekah, karena mereka menyerah. Melihat tentara Rasulullah banyak sekali kekuatan mereka. Karena sebelum waktu Mekah itu, Bapak Ibu, ada perjanjian kan antara Rasulullah dengan orang Quraisy, yang mana perjanjian itu perjanjian aman, memberikan keamanan masing-masing pihak. Maka Rasulullah SAW memanfaatkan itu untuk berdakwah. Jadi antara hijrahnya Rasulullah sampai penaklukan kota Mekah, banyak sekali penduduk Mekah itu yang masuk Islam. Jadi sahabat bergerak, Rasulullah bergerak, sehingga kekuatan di Mekah itu tinggal sedikit. Untuk begitu caranya Rasulullah, bagaimana dia menaklukkan kota Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu didakwah dulu, didakwah. Sehingga banyak mereka yang masuk Islam. Masuk pindah ke Madinah. Tinggal kekuatan sedikit. Ketika kekuatan sedikit, kekuatan Rasulullah banyak dengan 10.000 tentara, lalu Rasulullah masuk ke kota Mekah, sehingga Mekah tak punya kekuatan lagi. Akhirnya Rasulullah datang, ketika dikepung langsung mereka menyerah. Bapak Ibu sekalian, di sini Anas menceritakan kenapa yang disebutnya tidak sorbannya, padahal Rasulullah pakai sorban. Tapi kenapa fokus Anas ketika itu menceritakan Rasulullah masuk kota Mekah pakai helm besi, untuk menunjukkan bahwa ketika beliau masuk Mekah menaklukkan itu, beliau sudah siap perang. Kemudian si Jabir menceritakan, dia fokusnya bukan kepada helmnya, tapi fokus kepada imamahnya. Berarti di kepala Rasulullah ada imamah, ada helm. Si Anas menceritakan helmnya, si Jabir menceritakan sorbannya. Jadi itu menarik. Jadi begitulah cara ulama memberikan penjelasan kepada kita ketika ada hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif. Sehingga dengan begitu hadis itu tidak kita nilai kontra, tetapi ditafsirkan, dipahami seperti itu. Jadi di sini kenapa Anas menceritakan masalah sorban?
karena dia ingin menjelaskan bahwa Rasulullah ketika masuk ke Mekah waktu itu dengan dia pakai imamah, berarti dia tidak lagi dalam kondisi ihram. Maka Rasulullah tadi padahal adat masuk Mekah itu, kalau kita masuk Mekah maka adatnya harus pakai ihram. Maka jangan masuk Mekah kecuali ihram. Ihram untuk umroh. Maka kita tidak boleh masuk Mekah itu oleh sebagian ulama. Tidak boleh kita masuk Mekah kecuali kondisi ihram. Kecuali orang yang memang mukimnya di Mekah atau dia bolak-balik ke Mekah dalam misi dagang. Maka Rasulullah dalam hal ini, maka hadis ini dijadikan alasan oleh ulama bahwa untuk situasi-situasi tertentu kalau kita masuk Mekah boleh tidak pakai ihram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika dia masuk Mekah dia tidak lagi ihram. Buktinya apa dia tidak ihram? Kepalanya pakai imamah. So bisa saja yang membuktikan dia, kan kemarin ada banyak ulama mengatakan dia pakai helm, ditutupnya kepala pakai helm. Karena kalau pakai helm dalam ajaran banyak ini, salah satu larangan ihram itu adalah menutup kepala, maka kepala itu terbuka. Tetapi menutup kepala dengan sesuatu yang lengket, jadi ada dua syaratnya. Baru kita itu terkena larangan ihram dalam menutup kepala. Dua syaratnya. Pertama, menutup kepala dengan sesuatu yang lengket di kepala. Kalau Bapak pergi ihram nanti umroh atau haji, kena boleh menutup kepala. Maka syaratnya apa? Larangan itu hanya menutup kepala dengan dua syarat. Pertama, lengket dengan kepala. Kalau dia tidak lengket, tak masalah, boleh. Seperti payung. Bolehkah orang sedang ihram memakai payung? Boleh. Kenapa? Karena payung tidak langsung menempel dengan kepala. Jadi ulama mengatakan menempel. Tapi sebagian mazhab ada, Bapak Ibu sekalian, sampai payung pun tak boleh oleh dia. Kemudian di antaranya, bolehkah kita menutup kepala dengan atap mobil? Kan masuk pakai mobil kita ihram nih. Masuk mobil, tutup kepala dengan bodi mobil, atap mobil di atas. Bolehkah itu? Maka di sini Bapak Ibu boleh. Kenapa? Karena atap mobil bukan sesuatu yang menempel. Sekalipun kita niatnya menutup kepala, tapi tidak menempel dengan payung, maka kepanasan kepala kita kan tembak oleh panas. Maka kita pakai payung, kita tutup kepala kita. Sah, tidak ada masalah. Kena larangan kita? Tidak. Kenapa? Walaupun niatnya menutup kepala dengan payung, tapi barang yang menutup itu tidak menempel di kepala kita. Ada orang Syiah. Bapak Ibu nanti kalau melihat orang Syiah pergi haji sedang ihram, maka mobil yang dipakainya, mereka tidak perlu pakai payung mereka. Mobil itu terbuka kan? Dia enggak. Orang-orang Iran kalau pergi haji, mobil bus-busnya itu terbuka di atasnya. Itu keyakinan mereka bahwa tak boleh menutup kepala sama sekali, sekalipun dengan yang tidak menempel. Itu bahasa mereka khusus itu. Maka seluruh mobil mereka terbuka banyak. Tidak ada mereka yang pakai. Itu dasarnya. Karena tak boleh menutup kepala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, syaratnya itu baru dia masuk larangan. Kalau yang menempel itu niatnya menutup kepala. Jadi niatnya menutup kepala dan yang menutup itu menempel. Tapi ada lagi, dia menempel di kepala tapi niatnya bukan menutup. Niatnya umpamanya menjaga kepala. Gimana itu? Seperti Hega tadi. Nanti ketembak orang nanti gimana? Bisa jadi. Seperti Bapak umpamanya pergi nanti ke Mekah, kan ihram itu kan, kita sedang ihram, belum selesai lagi ihram, beli belanja ke pasar, sedang ihram itu. Beli jelek kuning, beli semuanya, beli, masuk karung. Kewalahan membawa. Kita sedang ihram nih, maka dijunjunglah digepak, kuning, jelek kuning itu, macam-macam isinya. Dia sedang ihram, bolehkah dia sedang ihram tadi menaruh barang tadi di kepala? Niatnya apa? Nutup kepala atau bawa beban? Bawa beban niatnya. Maka ulama mengatakan boleh, karena dia bukan niat menutup kepala. Maka harus ada tersimpul di situ dua hal, baru nanti masuk larangan. Pertama, niat yang menutup.
Yang kedua, ditutup dengan sesuatu yang menempel. Kalaupun menempel tapi tidak menutup, tidak ada masalah. Atau umpamanya dia niatnya menutup tapi tidak menempel, juga tak masalah. Itu pendapat rata-rata para ulama. Silakan azan dulu. Bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita baca satu hadis lagi. Jadi ini penyelesaian ya hadis antara hadis Anas dan Jabir, yaitu masalah helm besi dan juga sorban hitam. Hadis yang lain dari Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar ini menceritakan bagaimana Rasulullah memakai sorbannya. Itu Rasulullah memakai sorbannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Qala Nafi' wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Wa qala Ubaidillah wa ra'aitu al-Qasim bin Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalik. Ini dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Jadi ini yang menceritakan hadis ini adalah Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Dia menceritakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma. Jadi Rasulullah SAW apabila memakai sorban, maka sorbannya itu dililitnya di kepalanya. Ini yang namanya sorban itu dililit di kepala kan. Idza tamma. Maka tamma itu lafal imama ala ra'sihi, artinya dia melilitkan sorban tadi di kepalanya. Sadala imamatahu baina katifaihi. Nah, kemudian ujung dari sorban itu diuraikannya, dilepaskannya itu di atas dua bahunya. Berarti suatu sorbannya bukan bulat begitu saja. Berarti dua ujungnya di mana? Ditaruh di bahu. Kan Bapak Ibu nampak kan? Maka orang pakai sorban dikeluarkan ujungnya. Karena begitulah sunnah pakai sorban. Jangan pakai sorban bulat aja. Yang ujungnya. Nah, ujungnya tadi di mana dia taruh? Di bahunya, di dua bahunya. Nah ini tapi kalau Pak Imam itu bukan sorban, itu namanya sal itu. Ini taruh di sini. Tapi kalau sorban itu keluar dua ujungnya. Jadi berarti kalau di sini sadala imamatahu baina katifaihi. Maka Rasulullah SAW melepaskan ujung daripada sorbannya itu antara dua bahunya, tidak dua punyanya. Nah, maka Nabi mengatakan Abdullah bin Umar pun melakukan seperti itu. Jadi Abdullah bin Umar itu mencontoh cara bersorbannya Rasulullah SAW. Jadi sorban itu ketika dililit, maka dua ujungnya mengurai ke bawah, dan itu letaknya di atas bahu. Nah, kemudian Nabi Ubaidillah dia mengatakan, saya juga melihat Qasim bin Muhammad dan Salim, ini dua ulama besar di kalangan tabi'in. Dia ada dua ulama, ada fuqaha sab'ah namanya, fuqaha yang 7. Maka ini termasuk ini fuqaha, ulama ahli fikih di kalangan tabi'in, terkenal 7 orang fuqaha sab'ah. Di antaranya ya Qasim bin Muhammad dan Salim. Kedua-dua ulama besar ini mereka juga bersorban, dan sorban yang meniru cara bersorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau Bapak nanti bersorban, jangan lupa ujung sorbannya keluar. Di mana ditaruh? Di dua di pundak bahu kita. Nah, itulah cara bersorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujungnya itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa komentar. Seperti Syekh Mubarak Furi di dalam bukunya Tuhfatul Ahwazi, yang katakan ini hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita melepaskan ujung daripada sorban itu di atas dua bahu berdasarkan hadis ini. Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang terkenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia juga mengomentari ilqa'uz du'abah bainal katifaini ma'rufun fi sunnah. Jadi melepaskan dua
ujung daripada sorban itu di atas bahu, itu adalah sesuatu yang dikenal dalam sunnah. Artinya ini dicontohkan Rasulullah SAW. Namun jangan pula terlalu panjang. Nanti diuraikan sampai pula ke bawah, maka dia cukup di bahu. Karena katanya kalau seandainya sudah sampai ke bawah terlalu panjang, itu termasuk isbal yang dilarang. Jadi kata beliau, ini berita komentar, itu termasuk dalam isbal yang dilarang. Ini komentar beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibnu Umar juga melakukan hal itu, Qasim dan Salim juga melakukan begitu. Ini seperti Imam Al-Kajuri, dia mengomentari ini adalah sebenarnya hadis ini isyarat kepada kita, inilah sunnah yang turun menurun, yang dicontoh dari Rasulullah SAW, dan itu pula yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, oleh para ulama. Mereka itu memakai sorban, dan sorban itu ya ciri-ciri orang saleh. Tapi ada juga Bapak Ibu sekalian, orang bersorban tapi kerjanya tidak betul, ada juga itu. Tapi pada umumnya bersorban itu, ya kalau orang sudah bersorban ya ke masjid kan. Kena mungkin pula pakai sorban untuk masuk lagi karaoke, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sorban itu adalah pakaian orang-orang saleh, dan itu mencontoh Rasulullah. Jadi ingat, Rasulullah itu pakai sorbannya, dan sorbannya ujungnya terurai di bahunya. Ingat. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, harus Pak Ustaz, harus kan? Karena Rasulullah juga tidak mengharuskan. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah berpahala insya Allah, karena cintanya kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dilakukan. Karena masalah pakaian ini kan masalah Bapak Ibu lapang sebenarnya. Tapi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah itu, tidak ada masalah. Karena cinta kita kepada beliau, maka insya Allah kita mendapat pahala. Kenapa saya sampaikan kajian kita sambung dalam hadis yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.